mewujudkan kesalahan sosial sekarang. Nah, ini kesalahan sosial, kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Di antara wujud kesalahan sosial adalah lahirnya sikap cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Dianggap sia-sia ibadah ritual seseorang jika tidak disertai dengan ibadah sosial. Nah, ini hati-hati nih. Banyak orang yang ibadah kepada Allah gitu ya, tapi dengan hirup dengan sekitar itu tidak jadi perhatian, tidak ada perhatian. Nah, di sini diungkap. Jadi di antara wujud kesalahan sosial adalah lahirnya sikap cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Dianggap sia-sia ibadah ritual seseorang jika tidak disertai dengan ibadah sosial. Rajin sholat jamaah di masjid, awas hati-hati ini. Rajin sholat jamaah di masjid harus diimbangi dengan rajin sedekah, peduli dengan nasib kaum yang lemah. Nah, ini rajin sholat jamaah di masjid harus diimbangi dengan rajin sedekah. Oh gitu, peduli dengan nasib kaum yang lemah. Rutin mengaji harus disertai dengan rutin berbagi kepada saudara dan tetangga yang membutuhkan. Masya Allah, dipinjam barang nggak ngasih, kenapa ini? Ngajinya rajin, sholatnya berjamaah, dipinjam barang nggak ngasih. Ini kurang peduli. Kurang peduli ya, dipinjam kok takut rusak apa-apaan ini orang. Wah, ini kurang peduli. Ini penting menjadi, harus sinergik, harus sejalan. Tekun bermunajat memohon pertolongan kepada Allah harus dibarengi dengan tekun memberi pertolongan kepada orang lain. Masya Allah. Aktif mencari ilmu harus diikuti dengan aktif menyebarkan serta menyampaikannya kepada orang lain. Masya Allah ya. Ini kan banyak di sini para mahasiswa nih di sini yang hadir. Bukan sekedar mahasiswa, pelajar, bukan sekedar pelajar, jamaah majelis taklim yang suka ngaji semuanya ya, termasuk kita ya. Nah, ini catatan ini menjadi catatan bagi kita untuk menyeimbangkan dengan kesalehan sosial. Tekun bermunajat memohon pertolongan Allah harus dibarengi dengan tekun memberi pertolongan kepada orang lain. Aktif mencari ilmu harus diikuti dengan aktif menyebarkan serta menyampaikannya kepada orang lain. Inilah wujud nyata dari kesalahan sosial, sehingga hadirnya seseorang di tengah masyarakat dapat memberi arti dan manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Masya Allah, kita hidup di masyarakat itu, masyarakat merasa bermanfaat adanya kita. Kita tinggal di daerah mana nih, di situ masyarakat sekitar merasa beruntung. Loh, saya beruntung ada si bapak ini nih. Oh gitu harusnya. Jangan menjadi menakutkan ya, bahkan menjadi beban. Tidak seperti itu. Kita mesti hablum minallah, hablum minannas selalu menjadi bagian yang kita hadapi dan kerjakan. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, nanti baca lagi pelan-pelan ya, supaya termasuk orang yang peduli dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana pesan Nabi ini, pesan Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini sering kita dengar nih, khairun nas anfa'uhum linnas. Apa artinya? Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Masya Allah. Jadi harta yang kita miliki kita bukan hanya untuk diri sendiri, ilmu yang kita miliki bukan untuk kita sendiri, tenaga yang kita miliki bukan hanya untuk sendiri, untuk saling mengambil manfaat dalam kehidupan di masyarakat.